Pluralisme kepemimpinan di tubuh organisasi Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama kembali memasuki babak baru usai Yahya Khalil Stakuf menegaskan dirinya masih sah sebagai Ketua Umum PBNU. Gus Yahya bahkan menolak hasil rapat pleno syuriah PBNU 9 Desember lalu yang menetapkan Zulfa Mustafa sebagai penjabat Ketua Umum. Dua klaim kepemimpinan PBNU menjadi isu besar yang penting untuk segera diselesaikan karena NU berpengaruh bukan hanya spiritual tetapi juga moral organisasi dalam beberapa tahun ke depan. Belakangan isu konsesi tambang digadang-gadang menjadi penyebab konflik yang terjadi di tubuh PBNU kali ini. Apakah narasi itu bisa dibenarkan dan bagaimana konflik dualisme kepemimpinan PBNU bisa diselesaikan melalui proses politik tanpa intrik? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat malam Bang Adi, apa kabar? Malam, Victor. Bang Adi, melihat situasi di tubuh PBNU nih terjadi dualisme kepemimpinan sehingga publik bertanya-tanya, kok bisa begitu? Mereka ini hadir demi umat atau hasrat pribadi? Analisa Anda bagaimana Bang Adi untuk menjawab pertanyaan tadi? Bang Adi? Baik, kita akan memperbaiki saluran komunikasi dengan Adi Prayitno, tapi kita ke informasi lain terlebih dahulu, pemirsa. Baik, Bang Adi, apakah sudah terhubung? Ya, halo, Baik, Victor. ya, Bang Adi, melihat situasi yang terjadi di tubuh PBNU ya, ada dualisme kepemimpinan sehingga publik bertanya-tanya begitu ya, kok bisa begitu? Begitu, apakah mereka ini hadir demi umat atau hasrat pribadi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, analisa Anda bagaimana, Bang Adi? Ya, kalau mau jujur sebenarnya yang muncul ke permukaan ini tentu persoalan hasrat ya. Karena publik kan menangkapnya terkait dengan dualisme ini adalah soal bagaimana pengelolaan tambang. Bukan persoalan misalnya pandangan-pandangan ideologis keagamaan. Misalnya Mhm, soal bagaimana hubungan antara NU dengan negara. mhm. Apakah misalnya NU harus menjaga jarak dengan kekuasaan ataupun menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Jadi argumen-argumen yang semacam ini yang sebenarnya ditangkap oleh publik bahwa sebenarnya dualisme PBNU hari ini ya terkait dengan hasrat terutama soal bagaimana pengurusan terkait dengan tambang. Oleh karena itu yang publik tangkap tentu adalah bagaimana ke depan ya supaya PBNU itu segera melakukan islah politik ya, Mhm. di mana kedua belah pihak ini melakukan titik temu dan yang paling penting kira-kira apa yang kemudian bisa menyatukan karena kalau konfliknya berkepanjangan tentu bukan hanya PBNU yang dibully oleh publik, bukan hanya PBNU yang dikritik oleh publik, tapi secara prinsip ini kan juga mendapatkan kritikan-kritikan tajam sehingga persoalan-persoalan keumatan, isu-isu kemanusiaan itu Mhm. lewat begitu saja dan tidak pernah mendapatkan perhatian yang cukup serius. Ya, Jadi di situ konteksnya Mas sebenarnya, Mas Victor. ya, ya. Bang Adi, ini meski dimakzulkan, Gus Yahya kan menyebut dirinya hanya bisa diganti lewat muktamar sebagai forum tertinggi musyawarah begitu. Kemudian para kiai sepuh berpendapat pemakzulan Gus Yahya ini memang dimakzulkan yang dilakukan oleh Syuriah menyalahi aturan tadi ada ART organisasi begitu. Dari sudut pandang Anda sebagai orang yang sangat paham tentang politik, apakah aturan dalam organisasi ini sebenarnya kan memang harus dituruti oleh semua anggota begitu ya? Ini berarti pemakzulan Gus Yahya menurut Anda memang sudah tidak sesuai prosedur atau seperti apa, Bang Adi? Ya saya kira kalau kita mau jujur ya per hari ini masing-masing pihak kan sama-sama mengklaim sebagai kubu yang paling otoritatif disebut sebagai bagian dari PBNU. Tapi kalau kita membaca argumennya misalnya Rais Am PBNU Surya itu kan telah menganggap Gus Yahya itu bukan bagian dari PBNU, tapi kan Gus Yahya tidak berdiam diri. Mhm. Gus Yahya menganggap bahwa pemecatan dirinya itu inkonstitusional dan itu tidak sah. Wajar kalau kemudian publik dan bahkan kaum Nahdliyin per hari ini itu bertanya-tanya, sebenarnya siapa yang harus diikuti, kubu Gus Yahya atau kubu Surya yang hari ini telah menetapkan PLT baru yaitu apa namanya Gus Kiai Zulfa. Zulfa sebagai Mhm. penjabat sementara untuk melanjutkan bagaimana estafet kepemimpinan di masa-masa yang akan datang. Makanya Mhm. bagi saya kalau kita membaca argumen rata-rata secara umum, kalau kita membaca keinginan kaum Nahdliyin terutama yang kultural, itu berharap dua belah pihak ini adalah duduk bersama karena publik taunya, kaum Nahdliyin taunya bahwa hubungan di internal PBNU adalah hubungan antara kiai dengan santri, hubungan antara santri dengan kiai bukan hubungan
seperti yang terjadi dalam sebuah partai politik yang Mhm. selalu didasarkan atas kepentingan dan orientasi kekuasaan. Oke. Oleh karena itu, ketimbang konflik ini berlarut-larut, menurut saya memang harus ada islah, duduk bersama, atau opsinya ada yang disampaikan oleh Forum Kiai Sejawa, ya kalau memang tidak mau islah, maka akan memunculkan PBNU tandingan. Itu kan sebagai sebuah konsekuensi. Ya, Bagaimana memang ukhuwah di internal PBNU memang tidak bisa diselamatkan. ya. Tapi saya termasuk yang meyakini, karena di PBNU itu adalah isinya para kiai dan santri-santri senior yang saya kira pengetahuan moralitas, pengetahuan keagamannya itu di atas rata-rata, pastinya ada titik temu untuk menyelesaikan ini semua. Ya, kita sebenarnya ingin tahu, ingin mengupas tuntas apakah memang perpecahan yang terjadi di dalam PBNU ini karena faktor internal PBNU atau dari eksternal juga ada. Nah, dualisme kepemimpinan PBNU ini kan berawal dari dua klaim legitimasi nih Bang Adi. Pertama, Gus Yahya menilai pencopotan sebagai ketua umum cacat prosedur. Kedua, Gus Zulfa merasa sah ditetapkan sebagai penjabat ketua umum melalui pleno syuriah. Nah, dua klaim ini, legitimasi ini disebut beberapa pihak muncul karena terseret isu baru yaitu konsesi tambang tadi Bang Adi sebutkan begitu. Meski belum terverifikasi penuh, narasi ini menyebar cepat dan menimbulkan kekhawatiran akan adanya kepentingan ekonomi yang mempengaruhi dinamika organisasi itu sendiri. Bagaimana komentar Anda soal isu konsesi tambang yang diperebutkan di tubuh PBNU ini nih Bang? Apakah eh, ini sudah terbukti dan memang sudah dapat dikatakan seperti itu atau memang ada faktor lain, faktor internal atau eksternal yang lebih besar yang menyebabkan dualisme kepemimpinan di PBNU, Bang Adi? Kalau yang ditangkap publik per hari ini tentu yang mengemuka adalah persoalan konflik internal. Isu yang dikait-kaitkan adalah soal isu tambang, Mhm, bahwa terkait dengan isu pengelolaan tambang itu ada pihak eksternal, saya kira itu adalah variabel yang sifatnya komplementer, sifatnya adalah pelengkap. mhm, Sekuat apapun pihak eksternal, kalau tidak disambut dengan pihak internal yang memiliki intensi ataupun hasrat tertentu secara politik ataupun tambang, ya tentu dualisme dan konflik ini tidak akan terjadi. Oleh ya, karena itu, ujung tombak dari ini semua ya adalah elit-elit yang ada di PBNU saat ini. ya, Kalau mau jujur Mas, saya sebagai Nahdliyin yang ngaku-ngaku sejak di kandungan, agak sangat sedih ya ketika melihat konflik hari ini, itu didasarkan atas argumen-argumen duniawi ya. Karena mhm, yang kita tahu, NU, Nahdlatul Ulama, dan struktur elitnya itu adalah yang memang fokus pada isu keagamaan, Islam moderat, dan isu-isu yang terkait dengan keumatan. Kalau misalnya sikap politik NU itu dikaitkan pandangan politiknya, bagaimana posisinya dengan negara? Apakah NU itu harus ngurus politik? Apakah memang harus berjarak dengan politik? Mungkin ini dianggap sebagai pandangan yang sifatnya ideologis ya, dan itu masih dalam batas-batas rasionalitas. Tapi kalau konfliknya itu didasarkan atas unsur-unsur duniawi, urusan-urusan terkait dengan tambang, ya saya kira ini tentu menjadi sesuatu yang cukup menyedihkan karena memang PBNU itu bukan organisasi politik, mhm, PBNU itu bukan organisasi pengusaha, PBNU itu bukan organisasi-organisasi yang berorientasi pada ekonomi politik tertentu. ya, Tapi yang dilihat oleh publik, PBNU itu adalah penjaga moral, bagaimana mencerdaskan kehidupan umat, dan yang paling penting adalah bagaimana menarasikan tentang pentingnya agama Islam yang sifatnya inklusif, toleran, dan moderat. Oleh oke, karena itu bagi saya, kalau kita membaca argumen dari kubunya Gus Yahya, ataupun kubunya Surya yang hari ini telah menunjuk PLT baru, yaitu Kiai Zulfa, Zulfa, saya kira kalau argumen-argumen politiknya sampai kiamat sekalipun, pasti akan saling klaim sebagai pihak yang paling otoritatif dan sebagai pihak yang paling benar untuk diikuti per hari ini. oke, Makanya kalau ini ngotot-ngototan, pasti dualisme ini tidak akan berujur. Karenanya bagi saya cuma opsinya dua, islah, mundur selangkah, cari titik temu, kemudian ada kompromi, adakan muktamar luar biasa, disitulah kemudian akan lahir bagaimana persaudaraan yang ada di internal NU. Kalau memang tidak mau islah secara politik, ya ini akan berujung pada dualisme yang berkepanjangan, maka tidak tidak apa namanya, bukan sesuatu yang aneh jika di kemudian hari muncul PBNU tandingan yang ini sebenarnya sebagai sebuah kritik, ya, karena di internal PBNU hari ini sudah tidak bisa diselesaikan. ya, Bagi saya asosiasi kiai-kiai Jawa NU yang hari ini misalnya kita baca secara seksama, yang ingin mendirikan PBNU tandingan kalau islah ini tidak bisa diselesaikan dalam 3 bulan, itu adalah lecutan moral sebenarnya supaya kedua belah pihak itu ya selesai. Bukankah di PBNU itu hubungan sosialnya adalah didasarkan pada persaudaraan, didasarkan hubungan antara santri dengan santri, didasarkan atas hubungan kiai dengan kiai, kiai dengan santri, dan seterusnya.
Mestinya persoalan apapun, sehebat apapun, mestinya ini selesai di meja perundingan, ngopi-ngopi bareng, kemudian tausiah bareng, istighosa bareng. Tentu sebagai upaya untuk menyelamatkan moral, karena PBNU itu adalah penjaga moralitas yang tentu saja konfliknya janganlah terus berkelanjutan, karena yang dirugikan pastilah umat, terutama kawan-kawan yang di Nahdliyin Ya. yang saat ini banyak sekali di kalangan tradisional. Jangan sampai PBNU kehilangan rasa percaya atau kepercayaan dari masyarakat begitu ya. Bang Adi, jika benar isu tambang ini masuk ke gelanggang perpecahan PBNU nih, yang terancam kan bukan hanya struktur organisasi ya, tapi juga otoritas moral Nahdlatul Ulama sendiri begitu. Bahkan bisa saja PBNU semakin menjauh dari nilai perjuangan warga Nahdliyin begitu. Nah, tokoh muda NU Gus Murtado ini sudah menyebut ya konflik kali ini sebagai yang paling memalukan dari konflik yang pernah terjadi di tubuh PBNU. Gus Murtado menilai sejumlah kebijakan PBNU ini belakangan justru memperlihatkan kedekatan dengan elit ekonomi. Contohnya konsesi tambang batu bara yang diterima oleh PBNU, lalu ada pengurus yang duduk sebagai komisaris di perusahaan tambang nikel begitu ya. Ini bukan hanya soal masalah etika, tapi menunjukkan organisasi ulama sebesar PBNU saja bisa terjebak dalam pola relasi kekuasaan. Ini sebenarnya kalau Anda bilang bahwa mayoritas konflik ini terjadi akibat adanya konflik internal. Tapi masih ada sekian persenkah memang konflik ini terpengaruh oleh eksternal? Kalaupun ada, kira-kira apa yang menyebabkan PBNU ini goyang menjadi terpecah belah? Siapa aktor utamanya sebenarnya yang kita ingin tahu begitu? Apakah memang dari pemerintahan sebelumnya atau memang ada sosok-sosok yang memang ingin memecah belah? Oke, kita kasih keuntungan untuk PBNU segini, tapi harus begini, begini, begini. Akhirnya kan bukan untuk umat juga kan, jadinya hanya memenuhi hasrat pribadi begitu. Faktor eksternal ini dimungkinkan ada sepertinya, Mas Adi. Ya kalau godaan-godaan terkait dengan ormas pastinya ada. Godaan politik, godaan-godaan yang terkait dengan sumber daya ekonomi pastilah ada. Apalagi ormas-ormas besar yang memiliki jamaah dan pengikut yang cukup luar biasa. Godaan hal-hal yang terkait dengan kekuasaan, kemewahan secara politik dan ekonomi pasti ada. Tapi sepanjang para aktivisnya, sepanjang para pengurus dari ormas itu memiliki iman politik yang cukup solid bahwa mereka itu ada dan eksis karena sebagai penjaga moral, saya kira sekuat apapun godaan dari luar itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu bagi saya ini semacam mutual interesting sebenarnya. Ketika ada pihak luar mungkin dalam tanda kutip mencoba untuk menggoda terkait dengan urusan-urusan duniawi seperti pertambangan dan mungkin di internal juga ada yang tertarik menyambut sebagai bagian dari keinginan, ya tentu inilah yang kemudian menyebabkan friksi. Karena yang terkait dengan isu pertambangan yang mengakibatkan konflik internal ini kan bukan muncul dari luar, tapi justru muncul dari kawan-kawan Nahdliyin sendiri. Gus Ulil ngomong, Mahfud MD juga ngomong bahwa ini sangat ditengarai bagaimana konflik NU hari ini adalah persoalan pertambangan. Tahun 1980-an, 84 persisnya, memang NU pernah terbelah ekstrim ya, kubu Cipete dengan kubu apa namanya Probolinggo kalau tidak salah. Tapi kan isunya terkait apakah NU itu akan ngurus politik atau tidak. Ada yang mengatakan NU harus terlibat dalam politik, tapi banyak juga yang menginginkan NU itu kembali ke hipto, hanya ngurus agama, hanya ngurus umat, dan hanya ngurus kemaslahatan. Bukan cawe-cawe terkait dengan politik. Itu masih dianggap dalam batas-batas rasional. Sikap politik yang kemudian dimiliki oleh NU sejak lama. Tapi problemnya, konflik hari ini ketika dikait-kaitkan dengan tambang, tentu ini agak sedikit miris karena publik tahunya PBNU itu adalah isinya adalah orang-orang alim, paham agama, tidak terlampau punya keinginan orientasi terhadap duniawi, tidak terlampau punya hasrat misalnya untuk mengakumulasi kekuatan ekonomi. Yang beliau-beliau fokuskan itu di PBNU adalah bagaimana menjaga umat gitu ya, bagaimana iman mereka itu tangguh, kemudian memiliki pahaman keagamaan yang inklusif, toleran dan terbuka, Ya, bukan hal-hal yang terkait dengan urusan pertambangan. Saya termasuk yang menolak sebenarnya ya. ketika tambang itu diperbolehkan ke umas ataupun kampus, karena dalam banyak hal itu akan menjadi jebakan Batman, terutama sikap politik umat, terutama sikap politik kampus yang dalam banyak hal pastinya itu mungkin tidak akan memiliki preferensi yang sifatnya kritis ataupun check and balances terhadap kekuasaan, dan terbukti persoalan terkait dengan tambang ternyata jauh lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Makanya ke depan segeralah islah, dan saya tentu berharap dari lubuk hati yang paling dalam ya, saatnya NU itu kembali ke hitoh yang ngurus umat, ngurus agama,
mengkampanyekan isu-isu yang terkait dengan Islam moderat dan toleran. Saya kira di situ, Mas. Ya, ya. Bang Adi, ini berarti adakah kemungkinan ini sebagai bentuk atau bentuk dari kegagalan kebijakan pemerintah di mana pemerintah tuh sebelumnya memberikan izin usaha pertambangan kepada seluruh organisasi keagamaan termasuk PBNU. Kebijakan ini sebenarnya kebijakan yang tidak tepat karena dampaknya bisa memecah belah satu keluarga besar, satu keluarga organisasi keagamaan begitu. Apakah kebijakan memberikan izin usaha pertambangan kepada organisasi keagamaan ini merupakan kebijakan yang tepat atau tidak dalam dunia politik saat ini? Bagi saya sebenarnya secara prinsip ya, persoalan kebijakan pemerintah itu tentu ingin memberdayakan ormas, Betul. terutama ormas-ormas besar yang banyak jamaahnya. Tapi kan yang paling penting, ormas ini kan juga harus paham betul bahwa yang sifatnya duniawi itu tentu mengundang begitu banyak fitnah, begitu banyak potensi-potensi konflik. Dan terbukti yang internal PBNU hari ini kan bagian dari itu semua. Sebelumnya kan tidak ada friksi dan konflik internal PBNU yang cukup kuat seperti saat ini. Paling konflik NU selama ini apakah PBNU itu dekat dengan partai politik tertentu ataupun tidak. Ya. Tapi per hari ini ya konfliknya adalah isu pertambangan. Oleh karena itu bagi saya fokuslah NU kembali ke hitos seperti dahulu kala hanya ngurus umat, hanya ngurus bangsa, hanya ngurus bagaimana iman yang dimiliki oleh masyarakat khususnya Islam itu adalah Islam toleran, moderat dan inklusif. Selebihnya ya saya kira itulah yang menjadi prinsip kenapa NU itu per hari ini kuat, jamaahnya paling banyak, dan kemudian terus dianggap sebagai penjaga utama tentang moralitas bangsa di masa-masa yang akan datang. Saya kira di situ, Mas Victor ya. Oke. Terakhir, Bang Adi, dari sudut pandang politik sebenarnya yang bisa dilakukan sesegera mungkin untuk menyelesaikan masalah dualisme kepemimpinan ini adalah melakukan islah dan melakukan kesepakatan bersama begitu ya. Tapi kalau melihat aturan yang ada, mereka tetap kekeh bahwa yang ini cacat prosedur, yang ini aturannya begini, yang ini aturannya begini begitu. Yang lebih bisa memungkinkan untuk dilakukan segera apa, Bang Adi? Ya, kalau memang islah sulit ya biarkan. NU itu ada dua mazhab. Oke. Mazhab Sultan dan mazhab Keramat. Sultan itu adalah Rais Am yang beberapa waktu yang lalu telah menetapkan PLT PBNU yang baru, Kiai Zulfa, dan kemudian mazhab Keramat itu adalah Gus Yahya, atau ya tempuh jalur hukum Ya. melalui SK Kemenkumham, karena pada akhirnya DN kepengurusan PBNU yang paling legitimate, paling sah adalah mereka yang diakui oleh Kemenkumham. Di luar itu ya tidak akan legitimate secara sah, secara hukum. Ya. Saya kira hanya itu Baik. jalan yang paling mungkin bisa dilakukan. Thank you ya Mas Victor ya. Baik, terima kasih banyak Bang Adi atas waktu Anda. Selamat malam, sehat selalu Bang Adi. Terima kasih.